Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atamut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita sudah berada di tanggal 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berarti kita berada di penghujung tahun dari tahun 1447 Hijriah. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Tentu bagi seorang muslim, pergantian waktu, perputaran masa merupakan momentum untuk dia selalu mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Tidak hanya ketika pergantian tahun saja, namun juga setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap saat. Ya, seorang muslim itu mesti selalu berusaha mengambil ibrah dalam setiap fase kehidupannya. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa roda kehidupan dunia ini tidak menetap dalam satu keadaan. Roda kehidupan dunia terus berputar. Manusia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masing-masing kita akan selalu menemui masa-masa sulit, masa-masa senang, ya, berhasil, gagal, barakallahu fikum, kadang sehat, kadang kita sakit, dan demikian seterusnya. Nah, ini membuktikan bahwa kita masih berada di alam dunia. Waktu datang silih berganti, demikian pula situasi dan keadaan kita. Karena memang dunia ini tidak menetap dalam satu keadaan. Di surat Ali Imran ayat 140, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergulirkan di antara manusia. Agar apa? Agar manusia mendapatkan pelajaran, agar mereka mau mengambil pelajaran. Maka akan datang kepada kita masa-masa di mana kita mendapatkan segala kemudahan, dan juga akan datang kepada kita masa-masa di mana kita akan mendapatkan kesulitan. Dan demikian keadaan di dunia ini, datang silih berganti seperti itu, tidak ada yang abadi. Pelajarannya apa di sini? Hadirin jamaah dirahmati Allah, manusia itu tidak boleh jumawa saat dia menang dan senang. Manusia juga tidak boleh terpuruk saat dia kalah dan saat dia susah. Namun manusia harus selalu ada di dalam garis ketetapan Allah, selalu ada di bawah bimbingan wahyu Allah. Bagaimana saat dia menang dan senang, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kalaupun mengalami kekalahan, kegagalan dan kesusahan, maka dia bersabar dengan kesabaran yang baik, kesabaran yang indah.
Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sedikit kita ingin mengingatkan bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasul-Nya saat kita menghadapi masa-masa sulit. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya karena sering sekali masa-masa seperti ini banyak manusia yang mengalaminya, kemudian mereka mengalami kegagalan. Dan ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Ya, kita hidup tidak seperti kebanyakan manusia. Kita hidup berusaha untuk selalu berada di bawah bimbingan, berada di bawah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pun demikian saat kita misalkan menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara petunjuk di dalam ajaran agama kita saat kita mengalami masa-masa sulit adalah memperkuat keyakinan bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik. Dengan kata lain, kita harus beriman kepada takdir Allah. Memperkuat iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling mendasar. Dan iman kepada takdir itu bagian daripada rukun iman yang 6. Yang ini jika tidak ada, maka tidak ada iman pada diri kita. Dalam sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang wafat di tahun 34 Hijriah. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan wafatnya di tahun 45 Hijriah. Sahabiyun jalil Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata kepada anaknya yang bernama Al-Walid bin Ubadah. Apa yang beliau katakan? Ya bunayya, innaka lan tajid ta'mal iman, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai anakku, sungguh kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu pasti tidak akan pernah meleset. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka pasti tidak akan pernah menimpa dirimu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa yang ditakdirkan Allah menimpa kita tidak akan pernah meleset. Dan apa yang ditakdirkan tidak menimpa diri kita, maka selama-lamanya tidak akan pernah menimpa diri kita. Ini wasiat dan nasihat yang disampaikan Ubadah bin Samit kepada putranya. Yang sejatinya ini adalah nasihat dan wasiat bagi kita semua kaum muslimin. Maka kemudian beliau melanjutkan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Faqala Rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Kata Ubadah bin Samit, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Al-qalam yakni pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Maka kemudian pena itu menjawab, wahai Rabbku, apa yang mesti aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, tulislah ketentuan segala sesuatu. Tulislah takdir segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Nah, inilah ketetapan takdir Allah yang Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauhul Mahfuz. Ya, dan ini tidak akan mengalami perubahan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di penghujung riwayat hadis ini
Ubadah bin Samit kembali menyampaikan, wahai anakku, aku juga telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keyakinan, barang siapa yang meninggal dunia tidak ada dalam keyakinan seperti ini, maka dia tidak tergolong sebagai umatku. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi perkuat iman kita bahwa kalau kita mengalami masa-masa sulit, yaitu ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah, dan yakinlah bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik bagi kita. Saat kapan? Saat kita kemudian meyakini bahwa ini takdir Allah. Makanya orang-orang beriman ketika mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan dalam kehidupannya, dengan kata lain dia mendapatkan ujian takdir yang buruk, maka hatinya selamat, lisannya juga selamat, tingkah laku, perbuatannya juga selamat. Hatinya dia tahan dari membenci takdir Allah, dari berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla, dari ketidakridhaan terhadap ketetapan Allah. Dia tahan tuh hatinya, dia selamatkan hatinya. Memang musibah itu tidak mudah kita hadapi. Masa-masa sulit itu bukan perkara ringan untuk dihadapi manusia. Tapi demikianlah orang-orang yang sabar. Mereka punya kekuatan ya di dalam jiwa dan raganya untuk menahan rasa perih, rasa sakit itu. Maka dia tahan hatinya, jangan sampai dia membenci takdir Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian dia tahan lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah. Makanya ketika Allah memuji orang-orang yang bersabar, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ini? Alladzina idza asabathum musibah, yakni orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia mengucapkan kalimat istirja. Jadi lisannya selamat. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang sabar itu mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'una, hanya kepadanya lah kami itu akan dikembalikan. Hadirin jamaah dirahmati Allah, orang itu kalau paham kalimat istirja ini, maka insya Allah hatinya jadi lembut. Dia akan mendapatkan hiburan bagi hatinya untuk tenang ketika mendapatkan musibah. Musibah itu kan para jamaah yang dirahmati Allah, ya bagian daripada ujian yang tidak menyenangkan. Makanya di ayat sebelumnya disampaikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit saja, tidak banyak ya ujian Allah itu. Ya, bisyai'in kalimatnya sedikit saja. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah? Ya Allah Maha tahu sebagai pencipta manusia kadar ya daripada manusia itu sebagai makhluk ciptaannya. Maka yang diujikan kepada manusia ya sedikit saja. Maksudnya ujian-ujian kesusahan. Kenapa? Karena disadari ataupun tidak disadari, ujian kesenangan itu sejatinya lebih banyak. Sejatinya lebih besar. Lebih panjang durasinya ketimbang ujian kesusahan. Makanya kalimatnya dengan ungkapan bisyai'in, dengan sedikit saja, minal khauf, dari rasa takut. Begitu ya. Rasa takut itu bagian dari ujian yang tidak menyenangkan. Ya, takut dengan keadaan ekonomi di masa yang akan datang, mau kayak apa ini? Begitu ya. Dolarnya naik, BBM-nya naik, kan begitu. Ada rasa takut,
ada mungkin rasa khawatir. Nah, ini ujian. Wal khaufi wal ju', minal khaufi wal ju'. Kemudian sedikit dari rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, sedikit dari kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Ini bagian daripada ujian. Wasamarat, kita juga diuji dengan sedikit kekurangan buah-buahan. Masya Allah para jamaah. Buah-buahan itu menjadi barang yang mewah, barang yang mahal, gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau kita ingin buah-buahan yang terbaik, tentu harus mengeluarkan uang yang banyak. Taib hadirin, sedikit dari kekurangan buah-buahan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, baru kemudian Allah sampaikan wa basyiris sabirin. Nah, itu ujian. Ya, di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ujian berupa kesusahan. Maka harus disikapi dengan kesabaran. Dan tadi orang yang sabar itu selamat hatinya, selamat lisannya, kemudian selamat juga tingkah laku perbuatannya. Jadi ketika dia diuji dengan satu ujian yang tidak menyenangkan, dia tahan nih anggota badannya untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Karena ada orang yang ketika diuji dengan ujian kesusahan, dia malah bermaksiat kepada Allah. Nah, berarti ini orang nggak sabar. Ya, rumah tangganya misalkan bermasalah, malah lari ke dukun, ke tukang sihir, tukang pelet dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran orang tidak sabar. Ada orang rumah tangganya bermasalah, ya, malah minggat dari rumah, masuk rumah janda misalkan. Nah, ini orang tidak sabar. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang ketika kehilangan pekerjaan, dia malah datang ke tempat-tempat pesugihan. Gitu kan? Barakallahu fikum. Ya, pengen sukses tapi tidak menyukai prosesnya. Ya, pengen kaya tapi tidak mau, ya, menempuh cara-cara yang halal dan thayyib. Pengennya instan. Dan demikian seterusnya. Maka sejatinya itu gambaran orang-orang yang tidak sabar, ya, di dalam menghadapi ujian berupa kesusahan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kuatkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti itu yang terbaik bagi kita. Ya, ditambah lagi para jamaah yang dirahmati Allah, dan ini yang kedua yang harus menjadi perhatian kita, bahwa seorang muslim itu wajib mengimani bahwa di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang husna, yakni Al-Hakim. Dan seorang muslim mengimani tidak ada satupun nama dari nama-nama Allah yang husna melainkan di dalamnya terkandung sifat. Dan itulah kenapa nama Allah itu dikatakan husna. Karena pasti mengandung sifat yang sempurna. Beda dengan nama manusia. Nama manusia yang bagus belum tentu identik dengan sifatnya yang bagus. Nama manusia yang islami belum tentu orangnya betul-betul menjalankan Islam. Nama orang yang terpuji belum tentu kelakuannya terpuji. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berbeda dengan nama Allah. Nama Allah itu husna. Kenapa? Karena mengandung sifat yang maha sempurna di dalamnya. Kita sama-sama tahu di antara nama Allah yang husna, Allah itu punya nama Al-Hakim. Al-Hakim. Al-Hakim berarti di dalamnya terkandung sifat hikmah. Bahwa Allah itu maha bijaksana dengan kebijaksanaan yang sempurna. Tidak ada cacat, kekurangan sedikit pun di dalamnya. Dan hikmah atau hakim itu derajat di atas adil. Orang yang hakim itu pasti adil.
orang yang bijaksana itu pasti adil. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini betapa agung dan mulianya nama dan sifat Allah. Karena nama Allah itu pasti secara lafaz dan secara makna itu yang terbaik. Adil dan hikmah itu mirip saja. Para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi hikmah ada di atas adil. Sehingga Allah tidak menamakan dirinya Al-Adil. Allah tidak menamakan dirinya dengan nama Al-Adil. Tapi Allah menamakan dirinya dengan Al-Hakim. Karena dari sisi lafaz, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Hakim itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan Al-Adil. Dari sisi makna juga demikian. Nah, ini wajib kita yakini. Di antara pelajaran dari nama dan sifat Allah Al-Hakim yang mengandung sifat hikmah di dalamnya, maka dari sini wajib kita imani bahwa setiap ketetapan atau ketentuan Allah pasti memiliki hikmah. Baik hikmah itu diketahui oleh manusia secara langsung atau diketahui oleh manusia tidak secara langsung. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baik hikmah itu sudah diketahui oleh manusia ataupun belum diketahui. Seorang mukmin dia pasti mengimani apapun yang telah Allah tetapkan, takdirkan, apa yang telah Allah tentukan pasti beriringan dengan hikmahnya yang besar. Dan keyakinan ini jelas akan menenangkan hati dan mengurangi penolakan kita ya terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan mudah ikhlas kita ketika menerima ujian kalau kita memahami nama dan sifat Allah Al-Hakim ini. Makanya kita akan dapati di dalam Al-Qur'an, karena informasi yang sering disampaikan di dalam Al-Qur'an itu ya berita tentang Allah, kan begitu. Jadi orang itu kalau tidak kenal Allah, Pak, keterlaluan. Karena isi Al-Quran itu kebanyakannya berita informasi tentang Allah. Dan itu sejatinya kasih sayang Allah kepada kita semua. Supaya manusia itu betul-betul kenal siapa Tuhannya. Manusia itu supaya betul-betul kenal siapa Allah Azza wa Jalla. Hampir di setiap penghujung ayat Allah menginformasikan tentang dirinya. Maka coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Ujung daripada ayat-ayat Al-Quran kebanyakan tentang nama dan sifat Allah. Belum lagi isi daripada ayat-ayat itu. Kebanyakannya bercerita tentang Allah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita juga akan dapati nama Allah Al-Hakim itu sering bersanding dengan nama Allah Al-Aziz. Di dalam sekian banyak ayat. Al-Aziz Al-Hakim. Ini kan sering bersanding. Kata para ulama, nama Allah itu kalau sendirian saja disebutkan, satu nama Allah disebutkan tersendiri, itu sudah mengandung kesempurnaan. Dan tidak ada kekurangan, cacat, aib sedikit pun di dalamnya. Apalagi kalau nama Allah itu kemudian disandingkan dengan nama Allah yang lain. Maka ini namanya kesempurnaan di atas kesempurnaan. Seperti nama Allah Al-Hakim disandingkan dengan Al-Aziz. Al-Azizul Hakim. Nah, di sini memberikan pelajaran tersendiri bahwa nama Allah Al-Aziz yang di dalamnya mengandung sifat izzah. Izzah itu keperkasaan. Nama Allah Al-Aziz menunjukkan bahwa sifat izzah Allah, kemahaperkasaan Allah itu bersanding dan beriringan dengan sifat hikmahnya. Artinya apa di sini? Untuk menutup celah dugaan manusia bahwa kalau Allah itu maha perkasa, Allah bisa saja zalim, semena-mena, sewenang-wenang kepada manusia. Begitu ya. Maka ditutup ini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa izzahnya Allah itu menghasilkan hikmah.
bukan menghasilkan kesewenang-wenangan. Berbeda dengan manusia. Manusia, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah punya keperkasaan, kekuasaan, cenderung mereka itu zalim. Cenderung mereka itu semena-mena kepada orang lain. Nah, Allah tidak begitu. Jangan berprasangka, berpraduga seperti itu. Makanya Allah ikutkan namanya Al-Hakim. Bahwa keperkasaannya Allah tetap beriringan, tetap bersama dengan kemahabijaksanaannya. Makanya Allah berkali-kali di dalam Al-Quran, di dalam hadis qudsi, Nabi juga menyampaikan seperti itu, bahwa Allah tidak pernah menzalimi siapapun dari hambanya. Allah tidak pernah menzalimi seorang pun daripada hambanya. Justru yang suka berbuat zalim itu adalah manusia. Kapan manusia biasanya berbuat zalim? Ketika dia sudah punya izzah. Ar-ra'ahu istaghna. Innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu mereka melakukan tugian, tagha, orangnya disebut taghut. Tagha itu berarti orang yang yatazawaj al-had, melampaui batasan, sewenang-wenang, zalim, lalim. Taib. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia memandang dirinya sudah punya kekuasaan, keperkasaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu kecenderungan manusia. Kalau sudah di atas saja dia cenderung berbuat zalim dan lalim semena-mena kepada manusia. Dulu bukan siapa-siapa, biasa-biasa saja. Ketika sekarang menjadi siapa-siapa, ternyata dia zalim kepada manusia, sewenang-wenang, rakus, tamak, dan lain sebagainya dari sifat-sifat keburukan. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini wajib kita yakini, bahwa Allah itu Al-Hakim. Apapun masa-masa sulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pasti mengandung hikmah. Kalau kemudian hikmahnya digali, maka Masya Allah kita akan mendapati banyak sekali hikmah dari musibah. Musibah itu kan salah satu di antara cara Allah untuk mengingatkan hambanya supaya tidak melampaui batas. Di zaman Khalifah Ali, para jamaah, banyak rakyat yang protes. Ini gimana di masa kepemimpinanmu ini kacau balau, begitu ya. Banyak sekali terjadi peristiwa, banyak sekali terjadi suasana yang tidak menyenangkan. Maka kemudian mereka membandingkan dengan masa-masa Abu Bakar, masa-masa Umar dan Utsman. Taib. Kemudian sahabat Ali menyampaikan bahwa memang manusia tidak ada yang sempurna. Sejatinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya pemimpin itu cerminan rakyatnya, kan begitu. Dulu ketika masa Abu Bakar, yang jadi rakyatnya orang-orang semisal diriku. Namun sekarang di masa kepemimpinanku, yang jadi rakyatnya orang-orang semisal kalian. Begitu ya. Kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan rakyat, maka itulah sejatinya keadaan pemimpinnya. Artinya apa di sini para jamaah? Memang ada kewajiban pemimpin, ada kewajiban rakyat. Dua-duanya punya kewajiban, dua-duanya punya pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun salah satu di antara hukuman ketika rakyat itu banyak melakukan penyimpangan, Allah akan berikan kepada mereka para pemimpin yang zalim. Begitu para jamaah. Sebagaimana keadaan kalian, maka begitulah keadaan para pemimpin kalian. Kama takunu yuwalla alaikum. Dulu di masa Abu Bakar yang jadi rakyat adalah orang-orang semisalku. Dan sekarang di masa kepemimpinanku yang jadi rakyatnya adalah orang-orang semisal kalian.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau menyebutkan 5 petaka dunia yang terjadi pada manusia, ya diantaranya Nabi menyampaikan walam yang kusul mikyala wal mizan, tidaklah kalian mengurangi takaran dan timbangan, ya berarti di dalam kegiatan jual beli muamalah, tidaklah kalian mengurangi takaran timbangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka akan menimpa kepada kalian yang namanya kezaliman para pemimpin. Maksudnya apa di sini? Ini menjadi bahan introspeksi bagi manusia ketika mereka menjadi rakyat ya dari para pemimpinnya. Untuk apa? Untuk tetap bertakwa kepada Allah. Pemimpin wajib bertakwa kepada Allah, rakyat juga wajib bertakwa kepada Allah. Jika masing-masing bertakwa, maka insya Allah yang menjadi dambaan setiap manusia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini akan terwujud. Artinya kerjasamanya harus bagus. Nah kalau kemudian kelas bawahnya saja, ya di kalangan rakyat, kemudian mereka juga suka menipu, ngurangi takaran, ngurangi timbangan, zalim kepada pelanggan, barakallahu fikum. Ya, jangan kaget kalau kemudian di antara ukubah yang Allah berikan kepada mereka para penguasa yang zalim, para penguasa yang semena-mena, jaurus sultan, ya kezaliman para pemimpin. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, jangan kemudian juga membanding-bandingkan. Ya kita makan sedikit, paling cuman berapa perak begitu kan. Misalkan Pak orang ngurangi takaran gitu ya. Ini harganya sekilo 30.000. Tapi karena dia curang, dikasih sesuatu ya aslinya itu 7 ons saja. 30.000. Berarti kan kalau 7 ons, sekilo 30.000. Kalau 7 on mungkin ya 25.000. Berarti dia kan punya lebihan tuh 5.000. Hasil dari kecurangan dia. Nah, ini kan kami mah kecil gitu kan. Itu yang di atas sekian dan sekian. Taib, jangan dibandingkan. Karena dosanya itu dosa sama. Dosa kezaliman. Menipu orang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mengurangi takaran timbangan. Ya. Dosanya sama sejatinya. Walaupun kadarnya berbeda. Artinya kecil atau besar. Dosa itu harus ditinggalkan. Karena dosa itu berdampak buruk. Untuk lahir batin kita, untuk kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan juga kehidupan bermasyarakat. Bahkan dosa ini juga berdampak buruk bagi semesta alam kita ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Kita yakini ya sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Sehingga dari situ kita meyakini bahwa apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki hikmah yang sangat besar. Ujian musibah ini para jamaah di antara hikmahnya mengingatkan para hambanya supaya tidak melampaui batas. Kemudian supaya mereka tidak melakukan maksiat, tidak melakukan mafsadat, kerusakan di muka bumi ini. Juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita ibadah dan isti'anah. Musibah juga bisa menjadi penggugur dosa. Ketika orang yang mengalaminya dia bersabar ya dengan sabrun jamil, ya dengan kesabaran yang indah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kita tambah satu lagi saja. Di antara petunjuk Allah dan Rasulnya saat kita mengalami masa-masa sulit adalah senantiasa bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Janji Allah jelas. Ayatnya sering kita dengar. Ada di surat At-Talaq. Ayat kedua dan ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa pada hakikatnya solusi dari segala masalah itu adalah takwa dan tawakal. Ayat ini berbicara tentang urusan perceraian. Namun banyak mufassir menjelaskan, ya, meskipun berkaitan dengan urusan talak, urusan cerai, maka para ulama mengatakan bahwa ayat ini sifatnya umum, mencakup semua permasalahan sulit yang dihadapi oleh manusia. Solusinya takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, orang yang bertawakal kepada Allah, apa yang Allah janjikan di sini Allah akan berikan. Allah akan berikan makhraj, yakni jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapinya. Allah juga pasti akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita dengar istilah rezeki, biasanya bayangan kita langsung ke materi dunia, kan begitu. Padahal bagi seorang mukmin, rezeki itu para jamaah tidak mesti berupa materi dunia. Banyak sekali rezeki Allah itu. Kalau kemudian disimpulkan, ada rezeki khusus, ada rezeki umum. Kalau rezeki khusus, nah ini hakikat daripada rezeki. Rezeki khusus itu adalah rezeki yang kemudian menjadikan agama kita semakin baik. Dia menegakkan agama kita, ya, memenuhi kebutuhan batin kita dan memenuhi kebutuhan akhirat kita. Nah, itu rezeki khusus dan itulah hakikat rezeki sejati. Ada rezeki umum. Rezeki umum ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah, sandang, pangan, papan, yang juga ternyata Allah berikan kepada bangsa binatang. Allah berikan juga kepada orang-orang yang tidak beriman. Begitu ya. Maka bagi seorang muslim, justru kalaupun dia mendapatkan rezeki dunia, dia akan gunakan sebesar-besarnya kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kehidupan akhiratnya, untuk menegakkan agamanya. Makanya Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah dalam kitabnya As-Saidul Khatir, As-Saidul Khatir, beliau menyampaikan, wa rizqullah qad yakunu bitaysiri sabri indal bala. Termasuk rezeki Allah adalah berupa kemudahan bagi seseorang untuk bersabar saat dia menghadapi bala, saat dia menghadapi musibah, saat dia menghadapi masa-masa sulit. Kok dimudahkan bersabar? Nah, itu rezeki. Karena tidak semua orang mampu bersabar. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, sedangkan sabar itu kan pahalanya tanpa batas. Nanti ahli surga, ya, ketika masuk ke dalam surga itu disambut dengan sangat meriah oleh para malaikat yang bertugas. Apa yang diucapkan oleh para malaikat ini? Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian dulu ketika di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Dan surga itu adalah senikmat-nikmatnya tempat kesudahan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi bertakwalah supaya rezeki kita datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bertakwalah supaya kita diberi jalan keluar. Dan bertakwalah supaya Allah mencukupkan kebutuhan kita. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan.
Pada kesempatan ini masih banyak poin-poin yang lain yang menjadi nasihat bagi kita semua untuk menghadapi masa-masa sulit. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semua untuk semakin kita tegar, tabah dan sabar menghadapi segala rintangan, hambatan, tantangan ya dari kehidupan kita saat ini. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah dan inayah ya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah ya yang tetap berada di atas jalannya yang lurus. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan.